Halo, apa kabar semuanya? Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Welcome to Revival Worship Church. Hari ini hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan. Daud berkata bahwa ketika aku datang ke rumah Tuhan, aku akan masuki gerbangnya dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Hari ini kita siapkan hati kita untuk kita beribadah, mengucap syukur untuk semua rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Hari ini kami bersyukur dan kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur dan meninggikan Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami buka ibadah kami demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, Engkau Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Shalom semuanya, nama saya Jimmy Budiarto. Sungguh senang hari ini saya bisa menyampaikan dan diberikan kesempatan oleh hambanya Pak David dan Jacqueline. Ini adalah pertama kali juga buat saya direkam seperti ini sejujurnya. Biasanya saya datang ke sebuah acara dan saya langsung bawakan. Jadi mohon maaf kalau ada tingkah laku saya, perilaku saya yang mungkin tidak seperti biasanya. Tapi saya akan mencoba dengan semampu saya, dengan anugerah Tuhan untuk menyampaikan sebuah pesan firman yang menurut saya sangat kuat dan memberkati saya secara pribadi. Mungkin ini sebuah pesan firman yang bagi Bapak dan Ibu itu biasa-biasa saja. Tapi bagi kami, terutama saya pribadi, ini sesuatu hal yang sangat dahsyat. Simple sekali sebenarnya,
tetapi itu mengubah cara kami berpikir dan banyak hal dalam pengertian kami terhadap ayat firman ini. Mari kita buka di Alkitab saudara, Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3. Izinkan saya membacanya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar yang baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon-pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Begini saudara, ini firman yang sangat punya kesan dan seperti sebuah perjanjian buat hidup saya. Pada saat itu, saya lewat firman ini diteguhkan untuk mengambil suatu keputusan yang besar. Nah, firman ini begitu berkesan sampai saya meminta kepada rekan-rekan saya yang ada di Undivided Worship, kebetulan sebuah worship tim rohani yang saya pimpin, untuk membuat lagu. Dan pada saat itu, kenapa lagu ini begitu penting dan punya nilai yang sebuah nilai yang cukup penting buat kita, karena kita rema sekali dengan yang disebut dengan pohon tarbantin kebenaran. Sampai kemudian saya secara pribadi research tentang pohon tarbantin kebenaran itu. Saya masih ingat tuh tanggal 18 Juli 2020. Saya bawakan itu di sebuah gereja yang ada di Temanggung. Dan bagi kami dan saya terutama, saya sangat rema dengan ayat ini. Nah, saya percaya ayat yang sama sering bisa dipakai oleh Tuhan dengan sebuah cara yang berbeda. Dan dengan keajaiban dan anugerahnya masuk ke dalam sebuah masa yang baru. Saya kemudian dibukakan lebih lagi. Bahkan sebenarnya lewat bahasa Inggris ya, kitab ini ayat ini sudah kami terjemahkan dan kemudian menjadi sebuah lagu yang kemudian sudah kami nyanyikan, tapi untungnya sejujurnya lagu tersebut belum sempat kita launching. Sudah kami nyanyikan, sudah kami tentukan, tetapi ada sebuah pengertian yang berbeda sama sekali. Ya, saya orangnya terbuka, saya ngaku aja bahwa pada saat itu, saya bahkan tidak mengerti sebenarnya arti sesungguhnya daripada ayat ini. Sampai suatu ketika, ini terjadi 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu saya lagi di rumah, waktunya saya sedang mencari Tuhan. Kemudian tiba-tiba Tuhan kasih tahu saya, nah hari ini baca Lukas ya. Nah, jujur, mungkin saya sering baca Alkitab. Tapi Lukas ini dulu adalah sebuah ayat yang mungkin tidak begitu saya dalami ya. Karena dulu saya sering mendalami perjanjian lama ya, kisah-kisah para pahlawan ya. Tapi entah kenapa perjanjian baru agak jarang buat saya. Tapi hari-hari ini saya tahu bahwa saya hidup di sebuah masa yang baru, perjanjian yang baru. Oleh karena itu juga tergerak karena Tuhan bicara seperti itu kepada saya. Lalu saya masuk ke dalam Lukas itu. Nah, waktu saya baca, mari kita buka di Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Saya yakin kita semua sudah pernah membaca ini. Tetapi ada hal satu yang menarik buat saya, ya. Di ayat 16, ia datang ke Nazaret. Ya, ini adalah Yesus. Yesus datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat,
dia, yaitu Yesus, masuk ke rumah ibadat. Lalu Yesus berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, Yesus menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, nas ini sebenarnya saya pernah membacanya, tapi yang saya entah kenapa hari ini saya bisa mengerti apa arti Yesaya yang sebelumnya itu. Dikatakan di sana, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat yang ada di sana, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Yesus. Lalu Yesus memulai mengajar mereka. Dan inilah kata Yesus, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Hanya pada saat 2 hari yang lalu, tiba-tiba pada waktu saya membaca ini, saya berkata, kok nas ini persis seperti Yesaya 61 ya? Dan nas ini lewat Lukas 4. Dan pada saat Yesus berada di sinagog itu, Yesus berkata, nubuatan Nabi Yesaya itu terpenuhi hari ini. Pada saat itu saya terheran-heran. Loh, terus saya lihat kembali setiap kata-katanya. Ternyata saya menemukan sesuatu yang menurut saya pribadi luar biasa. Mungkin bagi teman-teman yang, saya sudah tahu itu. Ya mungkin. Tapi waktu saya bicara kepada saudara-saudara saya, termasuk kita-kita yang menciptakan lagu ini, semua terkaget-kaget dan terheran-heran. Ada yang merinding, ya kan? Ada yang sampai, Ternyata yang disebut dan diungkapkan oleh Nabi Yesaya di sini itu adalah Yesus sendiri. Nah, apa sih herannya seperti itu? Biasa aja tuh Pak Jimmy. Bagi Anda dan saudara, mungkin itu biasa. Tapi bagi saya pribadi, pada saat saya mendapatkan Yesaya 61 itu, saya berpikir, ya, kita lihat kembali ayatnya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Coba cek terjemahan saudara di Alkitab. Ku di sana, ku besar atau ku kecil? Ya, ku di sana, setahu saya ya, pasti ku yang kecil. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Sekali lagi, aku di sana, siapa di sini? Nah, ternyata semua yang disebutkan di sini, ya, dari awal sampai akhir, itu adalah tentang Yesus itu sendiri. Buat saya itu sungguh luar biasa. Karena tadinya saya berpikir, wah, Tuhan memberikan saya sebuah mandat yang sungguh luar biasa. Sampai saya diurapi. Ya, sehingga begitu saya GR, saya diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Dan begitu
pedenya berkata bahwa saya akan merawat, saya akan merawat orang yang remuk hati. Dan saya yang akan membebaskan ya, orang-orang yang ditawan. Semua berkata soal saya. Sehingga saya begitu GR-nya, saya berkata, wah, saya diberikan sebuah tanggung jawab dan otoritas yang demikian tinggi, saya berkata kepada diri saya. Dan saya merasa bahwa saya harus menciptakan sesuatu untuk mendeklarasikan ini. Itu yang saya rasakan. Tapi pada saat Tuhan bukakan kepada saya sebuah firman perjanjian yang baru, yang kalau saudara kembali lagi, saudara lihat ke dalam ayat Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Mulai saat itu, mulai pada saat Tuhan Yesus, by the way, pada saat Tuhan datang ke sinagog itu, ya, saya diceritakan oleh istri saya bahwa pada saat kitab itu dibuka, itu random, saudara-saudara. Jadi pada saat yang pas, Yesus masuk ke dalam sinagog itu dan kemudian membuka, karena mereka tiap hari harus membaca kitab Yesaya. Pada saat yang pas itu, Yesus buka Yesaya 61. Dan menurut saya tidak ada yang kebetulan. Nah, kalau saudara lihat kembali ke terjemahan Lukas, di sana tertulis, aku adalah Yesus, karena aku adalah aku yang besar itu. Bukan aku, Jimmy Budiarto. Wow, buat saya hampir saja meluncing dan menyebarkan sebuah lagu yang punya arti yang salah. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan dan oleh karena anugerahnya, saya hari ini tahu bahwa itu bukan saya. Itu memang Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Hanya Yesus yang dapat memberitakan, membebaskan. Bukan kita-kita ini, saudara. Kita-kita ini hanya alat. Kita-kita ini hanya anak. Yang kalau kita taat, dan kalau kita tepat, dan kita mengerti siapa kita baru bisa melakukan apa yang Tuhan bisa lakukan bagi kita. Karena bukan karena kekuatan kita atau kekuatan saya, tapi Yesus sudah terlebih dahulu datang yang memberikan keselamatan. Dan ngomong-ngomong soal keselamatan, saya kemudian gali kembali, wah, ini kenapa kok bisa begini? Dan Roh Kudus berkata kepada saya, ini jelas-jelas Roh Kudus. Coba kamu lihat ke terjemahan New King James. Nah, di New King James, perikop ini diterjemahkan dan kemudian diberikan sebuah judul yang menurut saya adalah sangat luar biasa. Di New King James, perikop Yesaya 61, 1-3 dimulai dengan nama The Good News of Salvation. Berita baik tentang keselamatan. Wow. Bahkan pada saat Nabi Yesaya, yang memang ayat-ayat belakangan yang ditulis oleh Yesaya ini memang semuanya adalah nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi bagi kita semua yang memang baca Alkitab, kita harus tahu terlebih dahulu, kenapa sih ada kitab Yesaya? Nah, kitab Yesaya ini di kitab-kitab tengahnya sampai akhir itu menceritakan nubuatan tentang Tuhan Yesus dan kedatangannya. Ya. Mungkin saudara bisa ke Bible Project, ya.
Dan saudara bisa, itu ada di YouTube. Saudara bisa lihat dari kitab ayat 1 sampai akhirnya. Apa sih yang diceritakan di kitab Yesaya ini? Nah, cuma lucunya di terjemahan New King James dikatakan seperti ini. The Spirit of the Lord God is upon me. Tapi hanya di terjemahan New King James, me ini me yang besar. Saya juga takjub. Karena semua terjemahan yang lainnya biasa saya baca, me-nya kecil. Tapi di New King James, mungkin itulah kenapa dia new ya. Mungkin dia sudah mengerti bahwa me di sini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi yang luar biasa bagi saya, pada saat kami menciptakan lagu ini, kami betul-betul mengambil dari firman. Ya. Tapi entah kenapa, oleh si sang penulis lagu, yaitu Pak Tudu, semua kata-kata diambil dari Yesaya 61. Tapi dia memasukkan sebuah kata, 2 kata saja, yang menurut saya yang ajaib di sini. Yang luar biasa adalah, oleh karena anugerah Tuhan dan kasih karunia-Nya, bahkan kita tidak perlu merubah satu teks pun di dalam lagu ini. Tetapi kita hanya tinggal merubah dari sebuah abjad yang kecil menjadi abjad yang besar. Suatu hari kalau saudara sudah mendengarnya, saudara akan mengerti apa yang saya ceritakan. Sungguh ajaib menurut saya. Kami pada saat itu menulis lagu tersebut, dan waktu di chorus kita sebut, pakailah kami ya Tuhan. Use me. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, use me. Pakai kami ya Tuhan. Terima kasih oleh karena mandat-Mu. Ya. Terima kasih karena otoritas-Mu. Kami akan bekerja, melakukan keajaiban bagi-Mu. No. Now I know. Bukan use me, tapi use Him. Me di sini adalah me Yesus. Haleluya. Hari-hari ini sejujurnya ada sebuah fase yang baru di dalam hidup saya. Banyak yang sebenarnya saya pengen share, tapi mungkin ada di lain kesempatan. Hari-hari ini Tuhan bukakan kepada saya, apa arti yang namanya sebuah iman, dan bagaimana kita mempraktikkan yang namanya kasih karunia, dan bagaimana mengaktifkan Roh Kudus untuk membalance ketiga itu. Karena tanpa itu, kita akan menggunakan kemampuan kita. Kita akan merasakan bahwa kitalah yang berjuang, kitalah yang berdoa, kitalah yang melakukan peperangan rohani, kitalah yang membebaskan para tawanan-tawanan itu. Kitalah toh yang meminta, kita yang menduduki. That is what we call as legalism. Sebuah cara berpikir, gaya Taurat dan Perjanjian Lama, yang sebenarnya merupakan sesuatu yang dulu saya mengerti. Dan saya kira itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi hari-hari ini, saya juga dibawa ke dalam sebuah fase dan masa yang berbeda.
masa kasih karunia, masa anugerah. Dan saya berkata, wah, ternyata bukan karena saya ya. Semua toh udah disediakan oleh Tuhan. Semua tuh sudah tersedia. Apa andil saya? Saya terima aja lah. Just relax. Kezera sera. Semua toh karena anugerahnya. Tapi hari-hari ini saya mengerti lebih lagi. Bagaimana caranya? Dan siapa yang sebenarnya harus punya andil. Sehingga semuanya menjadi balance. Semuanya bisa menjadi seimbang. Bagaimana anugerah atau kasih karunia? Bagaimana iman? Dan bagaimana Roh Kudus yang ada remanya itu bisa bersatu menjadi sesuatu yang powerful, yang kita secara manusia pun tahu bahwa secara logika itu yang benar. Sebab itulah kebenaran. Yang saya mau sampaikan kepada saudara. Mungkin saudara berkata, saya bukan orang yang dikatakan oleh Pak Jimmy. Gak apa-apa. Saya sedang berkata bahwa saya salah. Saya pernah mengandalkan kekuatan saya. Sebab saya diajarkan untuk seperti itu. Tapi hari ini, saya dibukakan sesuatu yang hakiki. Firman Tuhan sendiri. Seperti Tuhan Yesus berkata, now, nas itu sudah berubah menjadi aku. Akulah Yesus yang engkau tunggu-tunggu itu. Yang kita semua tunggu-tunggu itu. Sehingga kita semua dapat berakar kepada Yesus. Sehingga kita benar-benar bisa menjadi pohon tarbantin kebenaran yang mengakar sangat dalam. Saya pernah bahas itu dulu di Temanggung. Akarnya sangat dalam sekali. Tapi waktu itu saya berpikir bahwa itu hanya semudah sebuah Roh Kudus. No. Kita harus menyatu dengan Yesus itu sendiri. Dan tahu dan meletakkan semuanya. Real rest in Him. And through His grace. Dan meresponi dengan iman kita. Dan terus menggunakan Roh Kudus. Sehingga pohon-pohon tarbantin kebenaran selalu akan terus berada di dalam pelindungannya. Di dalam kasih-Nya. Di dalam anugerahnya. Dan semua yang dikatakan akan tergenapi. Terima kasih semua teman-teman. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat
buat kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan melimpahkan semua anugerah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, saudara boleh mengirimkan dengan mentransfer ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Dan kami berdoa Tuhan memberkati dengan limpahnya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Revival Worship Church bergabung dalam ibadah online, kami mengucapkan welcome home. Kami bersyukur sekali boleh mengenal Bapak Ibu Saudara, dan jika saudara rindu untuk dibimbing, untuk mengalami pertumbuhan iman dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, untuk kita menjadi kuat, menjadi pribadi yang bangkit dalam segala sesuatu untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi, Bapak Ibu boleh mengirimkan nomor Anda ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan atau beban doa, atau bahkan saudara ingin menceritakan bagaimana engkau mengalami kemenangan lewat doa-doa yang sudah disampaikan, saudara boleh mengirimkan juga praise report maupun permohonan doa ke nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lupa ada ibadah Reward Kids jam 11 ibadah ini, adik-adik sekalian bersama dengan moms and dad, untuk kita membawa anak-anak bertumbuh mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih buat kesempatan kebersamaannya, dan jangan lupa ada juga ibadah-ibadah yang lain, ibadah tengah minggu, baik itu revival service maupun miracle prayer, discipleship, dan juga ada berkat pagi setiap jam 6. Sekiranya setiap ibadah-ibadah kita boleh membawa berkat, dan jika sudah diberkati jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain sehingga banyak orang boleh dimenangkan bagi Kristus dan dikuatkan imannya. Sekali lagi thank you so much untuk semua dukungan dan kebersamaan. Maju terus, jangan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Sampai bertemu lagi, and God bless you. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu hari ini buat kami. Terima kasih Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan saat ini juga kami memperoleh kuasa kasih dan kebaikan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini, kami rindukan berkat-Mu Kau nyatakan atas setiap kami. Maka itu jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku, tetap kuat dan semangat selalu di dalam Tuhan.